Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya. Kali ini saya akan membahas sedikit tips dan informasi mengenai FSB pada RAM. Sekaligus saya akan mengupgrade dari PC yang kemarin 400.000 itu yang saya beli menjadi 8GB dengan PC 12.800. Diketahui kalau motherboardnya itu kan paling maksimal kan 10.600 ya. Apakah bisa saya pasangkan dengan RAM yang sebesar PC 12.800? Karena saya ada RAM ini dual channel Corsair Vengeance sebesar 8GB, akan saya upgrade ke PC yang kemarin. Dan besaran dari PC-nya ini 12.800 ya, FSB-nya itu berarti sekitar 1.600. Kalau PC dari motherboard ini dengan metode overclocking dia 10.600, berarti FSB-nya sekitar 1.333. Dan RAM yang saya dapat itu besaran FSB-nya itu 1.066 kalau nggak salah tuh, bukan 1.333. Nah, banyak juga orang yang bilang bahwa kalau kita memakaikan FSB di atas kapasitas dari RAM yang saya pakai ini, nggak bisa katanya, nggak akan kedetek atau gimana. Sebenarnya itu nggak. Kalau untuk pemakaian itu, si RAM ini akan menyesuaikan dari kinerja dari motherboard dan prosesor. Nanti kita lihat aja langsung dari kemampuan kinerja si RAM ini yang akan mendeteksi secara otomatis dari kinerja motherboard dan prosesor. Itu akan saya beri informasi dan sekaligus mengupgrade PC yang kemarin itu. Yuk kita lihat aja langsung ya. Nah teman-teman, ini udah saya pasang untuk RAM-nya. Kita lihat spesifikasinya. Kalau di spesifikasi komputernya ini kita lihat, kalau kita melalui Windows aja ya, tuh udah kepasang 8GB untuk PC 12.800. Tapi dia nggak kebaca sebesar 12.800. Biasanya dia akan mengikuti kinerja prosesor dan motherboard. Tapi yang diutamakan itu kinerja prosesor. Setahu saya kalau untuk Intel Xeon ini 12.800. Namun kalau untuk motherboardnya karena kinerjanya cuma sampai 10.600, maka dia juga mendetek FSB-nya 1333. Kenapa dibilang FSB 1333 itu dari 10.600 itu dibagi 8. Memang udah aturan dari komputer ya, seperti itu yang saya tahu ya, karena saya dulu belajar juga untuk mengenai seperangkat. Beberapa perangkat itu ada hitungannya, disebut dia FSB misal 12.800, jadi isinya 12.800 si RAM, berarti FSB-nya itu 1.600. Itu tinggal dibagi 8 aja. Untuk 10.600 berarti FSB-nya 1.333. Kalau PC 8.500 berarti dibagi 8 1.033. Bukan 1.033, 1.066. Itu aja ya. Ya kita lihat dari kemampuan RAM-nya ini jadi terbaca berapa. Setahu saya dia akan mengikuti kinerja prosesor ya, karena diutamanya itu di prosesornya, karena udah ngebaca dari motherboard itu, dia akan baca FSB-nya 1333. Kita lihat aja ya. Nah nih, untuk Intel Xeon E5440 ya, 2,8 GHz. Nah ini kan dilihat rata-rata FSB-nya itu 1333, berarti kemungkinan memorinya akan kebaca 1033 juga. Ini kita lihat aja ya. Untuk di memori ini ya, tuh udah 8 GB. Bisa kan
bisa itu memori itu tetap bisa dipasang walaupun kecepatannya di atas dari motherboard atau prosesor. Nah, nanti dia akan mengikuti otomatis kecepatan dari si kinerja prosesor dan motherboardnya. Kita lihat nih ya, nih. Nah, tuh dia akan mengikuti kinerja dari si motherboard dan prosesor. Lihat, untuk PC-nya dia kena 10.700, berarti kalau kita hitung itu sekitar FSB 1333. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir ya, kalau emang udah motherboardnya support DDR3 terus tapi cuma 10.600, dia tetap akan ngebaca kok dengan FSB yang 12.800. Karena emang kebanyakan juga waktu dulu, zaman dulu juga saya beli masih zaman model DDR1, DDR2 gitu. Emang banyak juga yang bilang nggak bisa, tapi tetap saya beli karena emang saya dari dulu udah pernah coba terus, itu alhamdulillah selalu bisa. Dan kemarin udah agak berapa lama ya, berapa tahun lalu, dulu saya sempat beli memori juga untuk laptop. Dan laptop saya itu motherboardnya hanya maksimal 10.600, saya beliin 12.800. Ternyata si penjualnya bilang sama saya, ini nggak bisa bang, ntar nggak akan kebaca. Saya cuma bilang ya kita coba aja dulu gitu. Nah, baru saya kasih tahu penjualnya itu tidak pengaruh untuk kecepatannya, karena dia akan, si memori ini akan menyesuaikan kecepatan dari prosesor dan motherboard. Jadi teman-teman kalau ada yang masih mengetahui seperti itu, nggak usah khawatir ya kalau untuk mengenai kecepatan dari FSB-nya, karena dia akan menyesuaikan. Ya cuma emang sisanya akan ya kebuang gitu, nggak terpakai gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat saya sih nggak apa-apa ya, karena nanti kalau suatu saat kalau udah punya dana yang cukup untuk membeli yang lebih baik, saya akan pindah ke sana gitu. Karena ini kan PC-nya juga udah lumayan cukup baik sih kalau buat saya ya. Nah, untuk pemasangan FSB ini, jika teman-teman memasang RAM-nya juga ada saya bilang itu mungkin dipikirkan juga dalam kecepatan FSB-nya seperti begini. Misal kecepatan dari motherboard dan prosesor itu 10.600, berarti FSB-nya 1333 dong. Nah, ada kemungkinan, ada beberapa case teman-teman saya juga ya, orang umum juga sih ya, bukan kayak misal orang yang mengetahui tentang hitungan komputer gitu. Dia memasang dual slot RAM. Dual slot RAM-nya itu satu dia pasang 12.800, satu dia pasang PC 8.500. Itu kemungkinan memorinya akan rusak salah satunya, atau yang satu memorinya tetap mengikuti kinerja prosesor dan motherboard. Ternyata yang satu RAM-nya FSB-nya sebesar 1.606, terus yang satu 1.333 mengikuti kecepatan motherboard dan prosesor. Nah, kemungkinan akan rusak itu 1.066. Karena apa? Karena si 1.066 ini akan akan dipaksa kinerjanya ke 1.333. Karena RAM yang satunya itu 1.333. Kalau mau dipasang lebih baik dua-duanya sama 1.333. Jangan di bawahnya. Gitu sih ya, karena kinerja utama dari komputer itu pertama dari prosesornya dan motherboardnya. Itu aja sih yang saya beritahu ya, agar teman-teman nggak mengalami kendala yang sama kayak seperti teman saya, sehingga rusak sampai ke RAM-nya, sayang juga kan ya. Jadi kita bisa melihat, kalau teman-teman mau melihat kan kita tinggal
tulis di internet sekarang udah mudah ya, beda dengan dulu. Kalau dulu tuh agak sulit mencari informasi karena internet masih susah ya saya dulu. Jadi kita kalau di sini gampang aja lihat di Google Chrome. Kalau teman-teman nggak punya informasinya kayak ini, saya misal si motherboard Asus ya 5G41C MLX, saya searching aja, saya tinggal lihat di Asus dia untuk spesifikasinya seperti apa. Kita lihat spesifikasinya. Di sini kan dia akan memberikan informasi sampai mana spesifikasinya. Nah, ini kan FSB-nya dari si motherboard nih segini yang bisa dipasang. Dia ada 800 MHz karena dia dual memori ya, maksudnya combo ya, dual combo memori ya. Dia bisa dipasang DDR3, bisa dipasang DDR2. DDR2 ini dengan maksimal 8 GB. Cuma untuk sekarang kelas DDR2 udah nggak ada ya. Kelas 4 GB nya itu kayaknya cuma AMD doang, nggak tahu kenapa. Mungkin karena udah nggak ada distribusinya lagi. Kalau dulu sih ada, setahu saya ada yang 2x4 GB yang dual channel. Nah, teman-teman bisa mengetahui informasi dari motherboard seperti ini. Untuk prosesor, teman-teman juga bisa lihat di di apa namanya, di internet ini, lihat kinerjanya, atau kadang kalau kita beli itu juga kan ada spesifikasinya ya, teman-teman juga bisa lihat di situ. Gitu aja untuk informasi teman-teman, biar nggak banyak yang salah atau yang salah menafsirkan kinerja dari komputer. Masih banyak orang-orang sekarang seperti itu, dan para penjual juga banyak yang seperti itu juga gitu. Jadi saya ngasih tipsnya aja bahwa nggak usah terlalu dipermasalahkan di situ, selama masih sama ya nggak apa-apa sih. DDR2, DDR1 gitu ke DDR3. Sekarang udah RAM DDR4. Nah, DDR4 ini banyak FSB-nya tinggi-tinggi juga, sangat kencang ya kalau buat saya ya. Kalau untuk DDR4 sekarang itu, dan jenis-jenisnya banyak gitu. Kita lihat aja kinerjanya lebih baik. Emang lebih baik itu kinerjanya ya sama semua gitu. Cuma kalau emang kayak kelas DDR3 dan DDR2 ini kan udah agak sulit ya mencari yang kelas-kelas sesuai. Jadi untuk yang berlebihan, misal berlebih dari kinerja prosesor dan motherboardnya ya nggak masalah sih, karena emang udah support juga dari prosesor dan motherboard. Cuma dia akan otomatis menurunkan kinerja si RAM-nya aja gitu. Sama kayak kelas VGA begitu kan, mau DDR3, DDR4, DDR5, selama slotnya PCI Express ya oke-oke aja, nggak masalah. Kayak yang seperti saya pasang di sini gitu. Jadi teman-teman nggak terlalu bermasalah kalau untuk hal-hal seperti itu. Ya cuma mungkin ada beberapa kinerjanya dia akan terbuang. Bukan terbuang sih ya, tidak terpakai. Itu aja yang akan saya informasikan kepada teman-teman. Ya, sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang udah menonton. Terima kasih banyak, dan subscribe juga terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.